Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan diskusi terkait dengan mata kuliah manajemen perawatan, konsep evidence based practice in nursing ya. Jadi yang terkait dengan indikator mutu pelayanan sudah Putri masukkan di PPT yang di pertemuan bawah. Jadi ini kita khusus ngomongin tentang evidence based practice in nursing. Apa sih EBP gitu ya, lebih sering dikenal sebagai istilah EBP. Oke, ini kasus pemicunya. Jadi ada pasien datang ke klinik, keluhannya adalah lemas, terus selanjutnya merasa kedinginan, tidak nafsu makan, terus hasil pemeriksaan fisiknya tekanan darah 130/90, denyut nadinya adalah 90, respirasinya adalah 22 kali per menit, temperaturnya 39. Lah, apakah implementasi keperawatan pada pasien tersebut? Ya, seperti kalian ketahui bahwa proses perawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Di kasus ini yang ditanyakan adalah implementasi. Lah, untuk bisa menjawab implementasi ini, tindakan apa yang dilakukan oleh perawat itu bisa dilakukan dengan yang namanya adalah evidence based practice ya. Nah, kita akan pelajari apa sih EBP itu. Oke, evidence based practice adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu up to date. Jadi selalu mengalami pembaruan ya. Jadi tahu info-info yang terbaru atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan yang terbaik ke pasien. Jadi intinya evidence based practice di sini adalah bisa jadi referensi kita untuk membuat keputusan klinis. Jadi yang namanya EBP itu adalah salah satu cara juga untuk saya membuat keputusan klinik agar perawatan ke pasien tadi adalah efektif dan efisien. Efektif ini adalah bisa mencapai tujuan, efisien di sini adalah hemat kalau bahasa ibu-ibu, ngirit kalau bahasa laki-laki yang komen tentang perempuan, "Ih kamu ngirit, pelit," gitu ya. Padahal kalau ibu-ibu yang ngomongnya efisien. Jadi menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Nah, begitu ya. Ngomongin evidence based practice itu seperti apa? Kita lanjut dulu slide berikutnya. Jadi evidence based practice ini adalah proses di mana bukti penelitian, pengetahuan klinis, dan penalaran yang digunakan untuk membuat keputusan tentang intervensi yang efektif untuk pasien. Jadi misalnya kalian mau ini sebenarnya biar lukanya pasien cepat sembuh tuh pakai apa sih? Pakai madu apa pakai dressing modern misalnya. Misalnya pakai gel atau foam misalnya. Lah, bisa menggunakan yang namanya adalah evidence based practice. Jadi ada bukti penelitiannya, ada pengetahuannya, ada penalarannya yang akhirnya membuat keputusan bahwa oh iya perawatan luka yang terbaik ya dengan misalnya perawatan luka modern atau disesuaikan dengan kondisi luka gitu ya. Atau untuk menurunkan demam dengan kompres alkohol seluruh tubuh atau dengan kompres air hangat di seluruh tubuh misalnya. Oh, kalau penelitian zaman dulu itu, kompres alkohol, tapi penelitian kan semakin berkembang ya. Oh ternyata kalau dikompres tubuhnya, seluruh tubuh dengan menggunakan alkohol, itu penguapannya terlalu cepat. Nah, akhirnya apa, apa sih, ibaratnya penurunan suhunya terlalu cepat, sehingga malah pasien nanti akan mengalami gangguan dan alkoholnya tadi juga nanti terhirup oleh, pasien, bahaya juga untuk organ pernafasan misalnya, yang akhirnya, sekarang untuk menurunkan demam ya hanya dengan kompres, tubuh dengan, air hangat. Tubuhnya itu bukan di dahi ya kayak di sinetron, enggak, tapi di pembuluh darah yang besar di aksila, di ketiak, di selangkangan, seperti itu. Makanya tadi mending seluruh tubuh aja. Terus EBP itu hanya bagian dari proses mengambil keputusan. Jadi misal ya, ini yang umum ini adalah saya mau belanja kebutuhan hidup sehari-hari, mau di Moro, apa di Rita Isola, atau di Rita Kecil misalnya, atau di warung apa ya, Berkah apa ya, yang ini emang beneran ya saya lakukan ya misalnya, saya mau belanja di mana, ya akhirnya saya melakukan evidence based practice, saya nanya ke, teman-teman saya yang sudah
belanja, kamu belanja di mana, harganya bagaimana, yang akhirnya dari dasar itu saya menjadi dasar, saya untuk mengambil, keputusan, seperti itu. Akhirnya saya akan belanja di mana. Dengan EBP tadi saya mempertimbangkan pilihan, kepercayaan atau perasaan, dan pandangan, pasien. Artinya kita ngasih pilihan-pilihan ke pasien, terus pasien pandangannya seperti apa, seperti itu ya. Terus selanjutnya tujuan dari adanya evidence based practice adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kehidupan pasien. Ya jelas ya tadi tadi kan untuk efektif dan efisien ya. Terus ini ada pengertian evidence based nursing practice merupakan, the practice of nursing which the nurse make a clinical decision on the basis of the best available current research evidence, their own clinical expertise, and the needs and preference of the pasien. Jadi di sini yang disebut sebagai evidence based practice menurut siapa ini? Uh, di dalam bukunya Mosby bahwa yang namanya evidence based practice ini adalah praktik dari keperawatan yang membantu untuk pengambilan keputusan klinis berdasarkan pada praktek yang terbaik, berdasarkan pada hasil penelitian terbaru, berdasarkan pengalaman klinis, dan berdasarkan kebutuhan dan kesenangan dari pasien. Artinya tetap pasien juga dilibatkan. Itu yang disebut sebagai evidence based nursing practice. Di sini ada beberapa definisi. Jadi bahwa evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi intinya saya mau mengambil keputusan, saya butuh bukti nih. Nah, penggunaan bukti-bukti tadi disebut sebagai evidence based practice. Jadi intinya penggunaan ini berdasarkan angka kejadian gitu ya. Terus di sini ada juga menurut Melling bahwa evidence based practice in nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal. Bukti internal ini dari clinical expertise itu artinya perawat ahli gitu ya, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi ini yang nanti kita akan jadi dasar dalam evidence based practice ya. Jadi penggunaan bukti eksternal itu hasil-hasil penelitian, penggunaan bukti internal itu adalah oleh ahlinya dari dalam diri sendiri ya, clinical expertise, dan manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini keinginan pasien tuh yang sama seperti ini. Need and preference of the pasien. Sama ya. Terus ini adalah EBP versus research. Apakah sama evidence based practice dengan penelitian? Beda ya. EBP bukan tentang melakukan penelitian. Ini adalah tentang bagaimana menggunakan penelitian. Jadi kalau research ini adalah penelitian. Kalau evidence based practice ini berarti menggunakan hasil-hasil penelitian ya. Jadi di sini penelitian adalah proses sistematis dari pengumpulan dan mensintesis data empiris untuk menghasilkan pengetahuan tentang suatu topik tertentu. Jadi penelitian yang melakukan kegiatan penelitian dari mulai pengumpulan data, terus datanya diolah yang akhirnya menghasilkan suatu angka statistik yang akhirnya menunjukkan ini ada hubungan nggak sih, ini berpengaruh nggak sih, ini adalah penelitian. Sementara kalau evidence based practice ini adalah penggunaan hasil-hasil penelitian. Ya, hasil-hasil penelitiannya digunakan tadi untuk membuat keputusan. Aku mau kompres hangat, apa aku mau kompres alkohol, gitu. Ini adalah EBP. Terus mengapa EBP penting? Ya karena untuk pengambilan keputusan, dan keputusan tadi ya bisa langsung diaplikasikan. Dan kenapa EBP penting? Ya karena intervensi ya, untuk intervensi itu kalau kita tahu mana yang lebih efektif ya otomatis kita jadi biayanya lebih sedikit, ya kan? Kita jadi efisien. Terus pada prinsipnya jadi efektif, artinya pasien jadi cepat sembuh, kayak gitu ya.
Terus memelihara dan meningkatkan dasar pengetahuan dan basis berdasarkan bukti untuk pelayanan di masa depan. Jadi akhirnya kalau kita sudah terbiasa menggunakan hasil penelitian, ya otomatis pengetahuan kita akhirnya akan jadi meningkat karena selalu baru, baru, dan baru. Oke, sejarah evidence based practice ini mulai tahun 1970 ya sudah didengungkan. Awalnya memang evidence based medicine ya atau hasil-hasil penggunaan hasil-hasil penelitian yang di kedokteran. Cuma kan kita juga beririsan dengan kedokteran ya. Akhirnya kita juga ikut berkembang juga untuk evidence based practice in nursing. Jadi awalnya, FWP Medicine itu menstandarkan tentang, praktek profesi dokter itu ngapain aja sih, terus mengeliminasi atau menghilangkan praktek yang, tidak baik, mendukung praktek yang terbaik, dan yang jelas adalah meminimalkan biaya yang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oke, ini yang penting, komponen evidence based practice ini ada 3 yang tadi saya sebutkan, ada bukti eksternal, bukti internal, dan manfaat serta keinginan atau preferensi dari pasien. Yang pada prinsipnya evidence based practice ini adalah untuk membuat keputusan. Keputusan mana yang terbaik kayak gitu. Bukti eksternal itu apa saja? Bukti eksternal ini adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, dan hasil dari diskusi panel para ahli. Jadi intinya bukti eksternal ini adalah penelitian dari luar, ya, dari luar dari diri kita yang sudah dipublikasikan, ada di internet, ada di conference, ada di webinar. Ini adalah bukti eksternal. Terus selanjutnya adalah bukti internal. Bukti internal atau clinical expertise atau pengalaman klinis oleh ahlinya. Jadi kalau bukti internal itu dari dalam diri. Jadi misalnya benar nggak sih mana tadi bahwa kompres alkohol dan water tepizong atau apa sih tadi eh astagfirullahaladzim ini di mengkompres badan dengan cairan tubuh yang hangat. Nah, itu mana yang lebih efektif? Lah, kalau bukti eksternal tadi dari jurnal-jurnal di internet, oh katanya ini, katanya ini, katanya ini, itu adalah bukti eksternal. Selanjutnya adalah bukti internal. Bukti internal itu berarti saya mencoba melakukan sendiri. Ya, oh perawat A pakai alkohol hasilnya bagaimana? Perawat B pakai yang dikompres air hangat hasilnya bagaimana? Ini adalah bukti internal. Terus selanjutnya oke, terus selanjutnya adalah tadi sudah ada bukti eksternal, bukti internal, terus selanjutnya adalah manfaat dan keinginan pasien. Artinya, berdasarkan hasil-hasil penelitian tadi, mana yang paling memberikan manfaat, terus habis itu yang sesuai dengan kondisi, pasien saat itu apa, kayak gitu. Dari antara 2 pilihan tadi, yang akhirnya nanti diambil keputusan bahwa pilihan A yang akan, diambil. Mudeng ya? Saya ulangi, eee, bukti eksternalnya apa dari luar, bukti internalnya dari dalam, selanjutnya adalah, bagi pasien yang memberikan manfaat paling banyak, terus sesuai dengan kondisinya, itu apa? Yang mana? Antara A atau B? Terus selanjutnya adalah manfaat evidence based practice. Yang pertama adalah menjadi jembatan antara penelitian dan praktek. Artinya hasil-hasil penelitian tadi bisa digunakan untuk dipraktekkan seperti itu. Misalnya, oh pengaruh kompres hangat terhadap pengurangan nyeri perut. Nah, atau dengan atau tindakan manajemen nyeri relaksasi nafas dalam mana nih yang lebih efektif seperti itu. Terus selanjutnya adalah, dari evidence based practice ini bisa mengeliminasi atau menyingkirkan penelitian dengan kualitas penelitian yang, buruk. Karena pada saat penelitian tadi misalnya, kompres hangat untuk mengurangi nyeri sama, relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri.
ternyata misalnya respondennya atau sampel pasiennya itu ada yang nyeri pertama kali, ada yang nyeri memang dia nyeri sudah berkali-kali. Otomatis kan berbeda antara nyeri yang pertama kali dengan dia yang sudah sering nyeri. Nah, ini akhirnya penelitiannya jadi kurang berkualitas. Nah, dengan adanya EBP akhirnya jadi dieliminasi. Mana penelitian yang bagus, mana yang enggak. Terus selanjutnya adalah mencegah terjadinya informasi yang overload terhadap hasil-hasil penelitian. Terus mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Artinya budaya-budaya budaya-budaya melakukan sesuatu tanpa berdasarkan bukti itu dieliminasi, dihilangkan. Ya, jadi jangan sampai di era yang seperti ini, kok kamu perawatan lukanya kayak gitu sih? Misalnya ditanya. Jawabannya, karena biasanya juga kayak gitu. Nah, nggak bisa. Karena berdasarkan evidence based practice, jawabannya ya berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa untuk perawatan luka, untuk luka yang kondisi basah, maka menggunakan kasa juga, kasa yang lembab agar bisa moist misalnya. Itu, jadi jawabannya bukan karena biasanya juga begitu, gitu ya. Terus kekuatan dan kelemahan dari evidence based practice in nursing. Kekuatannya jelas karena tadi efektif efisien otomatis akan memberikan pelayanan yang terbaik. Terus menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya artinya karena tadi ada eliminasi jurnal atau hasil-hasil penelitian yang kurang baik ya akhirnya sumber-sumber yang ada jadi terpercaya ya. Terus selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan ini adalah membatasi otonomi profesional. Artinya karena tadi menggunakan penelitian A ya misalnya. Akhirnya yang ini jadi nggak bebas. Artinya ketika saya menggunakan hasil penelitian A, akhirnya saya jadi nggak bebas. Tapi ya memang itu resikonya bahwa memang harusnya ya berdasarkan hasil penelitian yang terbaru. Terus selanjutnya adalah hierarki penelitian ilmiah, artinya kita akan menggunakan mana untuk evidence based practice kita. Jadi untuk penelitian ada yang pertama laporan fenomena, jadi dia hanya menggambarkan, studi kasus juga hanya menggambarkan, terus penelitian non eksperimen berarti penelitiannya tidak menguji suatu intervensi, tidak memberikan suatu intervensi. Ini kuasi eksperimen, dia memberikan intervensi tapi intervensi yang semu. Artinya gini, ketika dia penelitian itu ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi sehingga makanya baru penelitian eksperimen yang semu, bukan yang sesungguhnya. Ke atasnya lagi baru penelitian yang sesungguhnya benar-benar eksperimen. Di sini pemilihan sampelnya secara acak, terus pemberian intervensi berkali-kali, lama ya, syarat-syarat dari penelitian eksperimen. Terus atau literatur review, melihat berbagai macam jurnal. Oke, selanjutnya adalah model implementasi evidence based practice. Ada 3 model. Model yang pertama adalah model Sattler. Merupakan seperangkat perlengkapan atau media penelitian untuk meningkatkan penerapan evidence based. Langkah-langkahnya, jadi ketika mau penelitian, intinya di sini untuk evidence based practice ya. Di sini ada persiapan, apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah validasi, dicek kembali. Terus selanjutnya adalah perbandingan evaluasi dan pengambilan keputusan. Artinya sudah ada hasil antara kompres hangat dengan pemberian alkohol di seluruh tubuh untuk mengurangi suhu. Ternyata lebih bagus yang kompres hangat seluruh tubuh. Akhirnya ditranslasi. Translasi itu artinya diadopsi. Nah, dan diaplikasikannya. Akhirnya selanjutnya adalah dievaluasi akhir. Kalau ini kan tadi evaluasi perbandingan evaluasi antara kompres hangat dengan kompres alkohol. Nah, kalau evaluasi di sini yang hanya hangat tok, efektivitasnya bagaimana? Ini adalah model Sattler. Terus selanjutnya adalah model Iowa. Model Iowa ini diawali dari adanya masalah. Nah, masalah ini bisa muncul dari suatu organisasi, terus selanjutnya adalah dibentuk tim yang tadi akhirnya melakukan sintesis evidence based practice ya. Jadi kalau
di model Iowa itu diawali oleh dasarnya adalah ada masalah dulu. Terus selanjutnya adalah model konseptual Rosworm and Larrabee. Ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah mengkaji kebutuhan untuk perubahan, tentukan evidence base terbaik, critical analysis, desain perubahan, implementasi dan evaluasi, integrasikan dan pertahankan perubahan. Jadi yang pertama adalah kaji dulu, kaji kebutuhan untuk berubah. Misalnya perawatan luka, misalnya ya, perawatan luka misalnya menggunakan prinsip memakai yang apa sih model yang lama konvensional misalnya, belum pakai balutan-balutan yang modern. Nah ini berarti perlu nih dikaji, soalnya kalau balutan modern tuh lukanya jadi cepat sembuhnya, kalau yang enggak lama kayak gitu kan. Berarti dikaji dulu kebutuhannya. Terus selanjutnya adalah searching jurnal, searching hasil-hasil penelitian, mana yang paling terbaik untuk menghasilkan perawatan luka yang lukanya jadi cepat sembuh. Terus selanjutnya adalah mengkritisi terkait dengan jurnal-jurnal yang sudah didapatkan. Selanjutnya adalah merencanakan perubahan, mendesain itu merencanakan. Selanjutnya adalah melakukan implementasi dan evaluasi. Benar nggak sih gitu ya? Terus selanjutnya yang terakhir adalah mengintegrasikan dan mempertahankan perubahan yang sudah terjadi. Ini sekarang pakai balutan modern semua. Itu dipertahankan. Terus kemampuan dasar yang dimiliki tenaga kesehatan. Nah, ini kalian harus bisa apa? Perawat ini harus bisa tahu masalah ya. Artinya masalah itu ya ketika ada kesenjangan antara teori dan praktek. Ini adalah masalah. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa. Terus selanjutnya adalah memformulasikan pertanyaan klinis yang relevan. Kira-kira kenapa ya misalnya? Terus selanjutnya adalah melakukan searching literatur. Terus selanjutnya adalah menganalisis penelitian yang tadi sudah di-searching itu termasuk tingkatan atau hierarkinya seperti apa? Hierarki yang ini nih. Hierarki yang dia cuma laporan fenomena ataupun penelitian eksperimen. Terus selanjutnya adalah mengaplikasikan temuan, ya. Jadi mengaplikasikan hasil jurnalnya tadi. Terus selanjutnya adalah melihat, artinya melihat nilai dan budaya pasien ya. Budaya pasien bagaimana, kepercayaan pasien bagaimana, karena itu juga mempengaruhi untuk pelaksanaan hasil-hasil penelitian terhadap pasien itu sendiri. Oke, terus selanjutnya ini ada 7 langkah dalam penerapan EBP. Yang pertama adalah menumbuhkan semangat menyelidiki, menanyakan pertanyaan klinik dengan menggunakan PICO atau PICOT, terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti artikel penelitian. Selanjutnya setelah penelitian dikumpulkan adalah melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti tadi. Jadi di penelitian tadi, mana nih yang bagus, mana ini yang betul. Terus selanjutnya adalah mengintegrasikan bukti-bukti atau artikel penelitian. Terus artinya diintegrasikan antara tadi, kan ada 3 komponen EBP ya. Ada bukti eksternal, bukti internal, dan manfaat dan kesenangan pasien. Terus selanjutnya adalah mengevaluasi outcome dari perubahan yang tadi sudah dilakukan dan menyebarluaskan hasil EBP. Ini akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah langkah yang pertama adalah menumbuhkan semangat menyelidiki ya. Jadi semangat keponya ditingkatkan, bukan kepo terhadap orang lain ya. Dia nikahnya kapan atau punya anaknya kapan atau pacarnya siapa, enggak, bukan kepo kayak gini, tapi kepo terhadap pengetahuan ya. Misalnya
oh ini ya sekarang corona itu misalnya, menyebarnya lewat aerosol ya, kok bisa sih? Loh katanya misalnya virus hidup di udara misalnya, padahal, eee katanya kan kalau virus itu butuh inang, butuh manusia untuk berkembang biak. Lah harusnya kalau di udara dia nggak nempel ya harusnya dia mati misalnya. Keponya kepo kayak gitu. Nah, ini berarti menumbuhkan semangat menyelidiki. Terus selanjutnya, elemen untuk membudayakan, evidence based practice ini adalah biar untuk membudayakan biar kita pada kepo tuh gimana sih? Kita mengajak semua petugas kesehatan untuk menanyakan kembali, "Apa sih? Aku sedang melakukan apa sih ini?" Misalnya, "Oh, aku lagi perawatan luka. Tujuannya untuk apa sih? Caranya bagaimana sih?" Gitu, mengaca terhadap diri sendiri gitu ya. Terus selanjutnya adalah memasukkan EBB dalam visi misi promosi. Jadi, ini jadi ruhnya. Jadi semangat meneliti itu jadi ruhnya visi misi institusi. Terus ada mentor, pada prinsipnya ada pelatihnya ya, untuk melatih terkait dengan kemampuan evidence based practice, terus ada tersedia alat dan bahan, mau neliti perawatan luka pakai kasa modern nggak ada, ya nggak bisa. Terus adanya dukungan administrasi dan adanya ini kepemimpinan juga perlu ya. Soalnya kalau pemimpinnya nggak mendorong, nggak memberikan support, ya akhirnya kita nggak akan melakukan. Terus selanjutnya adalah secara teratur mengenali dan mengidentifikasi individu atau kelompok yang secara konsisten sudah melakukan evidence based practice. Oke, ini langkah yang kedua adalah mengajukan pertanyaan klinik dengan PICO. Artinya misalnya, ini nanti akan jadi dasar ketika kalian akan searching jurnal ya. Misalnya tadi, eee, penurunan suhu pada tindakan kompres dengan alkohol di seluruh tubuh atau dengan, kompres air hangat di seluruh tubuh itu lebih efektif mana? Nah, berarti nanti pada searching di internet, di, jurnal PubMed atau yang lain, itu populasi pasiennya siapa? Oh, berarti anak-anak dengan demam, ya. Intervensinya berarti tadi, kompres hangat, ya, dengan air hangat. Pembandingnya berarti kelompok pembandingnya tadi apa? Kompres dengan alkohol. Hasilnya penurunan suhu. Waktunya berapa kali pemberian, kompres, gitu ya. Terus ini contohnya, P. P-nya ini adalah, populasinya remaja, intervensinya adalah dilatih, kognitif behavior, skill, pembandingnya adalah yoga, outcome-nya adalah cemas, time-nya adalah, setelah 6 minggu di, treatment. Ini PICO dan ini untuk dasar apa ya, men-searching jurnal di, PubMed ataupun yang, lain. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis pertanyaan klinis ini bisa untuk, mengajukan ya, ada pertanyaan tentang intervensi, pertanyaan tentang, diagnosa, pertanyaan tentang prognosis, pertanyaan tentang, etiologi, dan pertanyaan tentang makna ya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang intervensi. Jadi di sini berarti lebih efektif mana antara intervensi A dan B, gitu ya. Kalau pertanyaan tentang diagnosis berarti tentang kan untuk menunjukkan diagnosis, penyakit misalnya ya, ataupun diagnosis keperawatan berarti butuh, instrumen ya, instrumen nggak mesti berupa alat, tapi juga bisa berupa kuesioner. Terus pertanyaan prognosis, misalnya untuk tahu, kondisi, pasien. Terus pertanyaan etiologi untuk tahu hubungan sebab akibat, pertanyaan tentang makna ya meneliti tentang makna dari suatu hal. Contoh pertanyaan penelitian, tadi yang intervensi, berarti kan misalnya pencegahan terhadap luka dekubitus dengan teknik IK dengan dibandingkan dengan perubahan posisi. Berarti ini membandingkan intervensi.
antara teknik ik dengan perubahan posisi setiap 2 jam. Prognostik, apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat? Diagnostik, apakah dimer AC lebih akurat dalam mendiagnosa deep vein thrombosis? Ini misalnya untuk kedokteran ya, kalau kita kan enggak. Terus etiologi, misalnya apakah wanita kulit putih yang terpapar sinar matahari berkepanjangan itu meningkatkan terkena kanker kulit misalnya. Terus meaning bagaimana pengalaman wanita parubaya mempersepsikan kehilangan motor function. Jadi ini adalah penelitian kualitatif. Bagaimana rasanya ketika tidak bisa bergerak? Ini berarti contoh pertanyaan yang meaning. Terus langkah yang selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Yang tadi Putri bilang, yang di Pico tadi, silakan diketikkan di PubMed. Di jurnal PubMed, di searching satu-satu, bahasa Inggris ya memang. Nanti akhirnya ketemu jurnal atau hasil-hasil penelitian. Terus, Bu, bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, berarti tapi nanti jurnalnya yang terakreditasi Sinta apa, Meningkui Putri. Ya intinya searching aja yang tadi P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, T-nya apa. Terus akhirnya nanti di bawah di Google belakangnya PDF ya. Nanti pasti akan muncul hasil-hasil penelitian. Terus langkah selanjutnya adalah melakukan critical appraisal terhadap bukti artinya terhadap jurnal-jurnal yang tadi sudah di-download oleh kita melakukan penelitian. Apakah hasil penelitian tadi valid? Taunya valid dari mana? Apakah metode penelitiannya itu baik ya? Terus apakah hasil penelitian tersebut tadi reliable? Reliable itu apakah intervensi bekerja dengan baik? Terus sebesar apa efeknya? Itu reliable. Terus selanjutnya adalah tanyakan lagi artinya berdasarkan saringan tadi jurnalnya apakah hasil penelitian tadi akan membantu untuk melakukan perawatan untuk pasien saya. Nanti dicek, oh sampel penelitiannya dia mirip nggak sih dengan penelitian aku? Terus keuntungannya lebih besar keuntungannya lebih besar dibanding resiko atau bagaimana? Gitu. Kayak misalnya tadi kompres alkohol, memang cepat menurunkan suhu, tapi resikonya uap alkohol bisa terhirup ke pasien. Terus apakah intervensi tadi mudah untuk diimplementasikan? Itu juga perlu ditanyakan untuk ngetes apakah jurnal yang misalnya gini, dari 10 jurnal mana yang akan saya gunakan, mana sih yang benar ya ini tanyakan lagi. Artinya dicek lagi valid enggak, reliable atau tidak dan bisa untuk membantu pasien saya atau tidak. Terus langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bukti-bukti. Artinya bukti-bukti tadi digabung ya, kayak bukti eksternal, internal, pasiennya sepemahaman enggak, apa ya, sekeyakinan enggak. Misalnya gini, eee perawatan luka pakai bla 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 tadi, misalnya saya menerangkan berdasarkan bukti eksternal, bukti internal gini, terus pasiennya, tapi tetangga saya bilang kalau pakai, alpokat, biji alpokat yang disangrai, terus nanti direbus itu lebih manjur. Lah itu berarti saya lagi menelisik tentang manfaat dan preferensi atau nilai yang dianut oleh, pasien, gitu ya. Terus saya searching lagi akhirnya tentang biji alpukat, oh ternyata benar ya, akhirnya kita akan lakukan itu ke pasien. Mudeng ya? Ini artinya mengintegrasikan bukti-bukti, nanya ke ahli-ahlinya, ke perawat senior-seniornya, sama diklarifikasi juga ke pasien. Terus selanjutnya adalah mengevaluasi outcome, diukur, benar nggak sih lukanya cepat sembuh, benar nggak sih suhunya jadi cepat turun. Nah ini berarti mengevaluasi outcome. Terus misal, kok hasilnya nggak sama ya dengan jurnal yang tadi saya temukan, cek lagi. Kowe boleh melakukan benar ora, sesuai SOP apa enggak. Terus pasien kita mirip enggak dengan pasien jurnal yang ada di jurnal. Nah itu, jadi harus dicek, dilakukan pengecekan kembali. Terus selanjutnya ketika tadi
oh ternyata, bener ya perawatan luka itu dengan, balutan modern tuh lebih cepat sembuh. Nah, akhirnya kalau memang itu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan dari bukti eksternal, bukti internal, dan dari preferensi pasien, silakan untuk lakukan penyebarluasan hasil dari evidence based, practice sehingga teman-teman perawat yang lain tahu. Lah bentuk sebar luasnya disebut sebagai nasi, bisa dengan oral, presentasi, ya dengan presentasi pada saat seminar ataupun kalau masa musim corona ya berarti dengan seminar. Terus ada nggak sih hambatannya? Jelas ada. Berkaitan dengan penggunaan waktu ya perawatnya harusnya neliti misalnya, aduh aku nggak ada waktu deh buat neliti di pasiennya banyak misalnya. Ini berarti jadi hambatan. Terus akses terhadap jurnal dan artikel harus pakai kuota internet jelas ya. Terus keterampilan untuk mencari, tadi untuk mencari jurnal tadi dengan Pico, populasinya siapa dituliskan di Google ya atau langsung masuk ke PubMed. Pico lah ya, populasi, intervensi, terus selanjutnya adalah combine pembandingnya, outcome, dan T, kalau ada nggak apa-apa, time-nya. Terus, kurangnya, keterampilan untuk mencari, tadi untuk mencari nggak bisa, keterampilan dalam melakukan kritik riset, artinya jurnalnya udah didapat, tapi nggak bisa kritik, nah sama aja. Kurang pahaman, kurang mudengan, kurangnya kemampuan penggunaan bahasa untuk penggunaan hasil-hasil, riset, terus salah pengertian tentang, proses, kualitas dari fakta yang ditemukan karena tadi ya harus dicek populasinya, terus jurnalnya valid atau enggak, reliable atau tidak, bermanfaat untuk pasien saya atau tidak, itu harus dilakukan penilaian, critical appraisal. Terus hambatannya juga, perawat kita sebagai pelaksana itu perlu, tahu bagaimana cara menggunakan, literatur hasil penelitian untuk intervensi, praktek. Jadi artinya ketika memang sudah, kita sudah fix jurnalnya yang mana, tinggal bagaimana pemahaman kita untuk bisa, melakukan ke, pasien. Terus selanjutnya usaha untuk meningkatkan evidence based practice. Untuk perawat di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di klinik kesehatan, ini yang bisa dilakukan untuk meningkatkan evidence based practice ya, melakukan penelitian, terus melakukan penelitiannya yang relevan dengan tempat kerja saya. Kalau, di puskesmas saya nggak ada tentang, pasien luka degubitis ya nggak usah meneliti tentang itu. Terus melakukan kolaborasi dengan perawat praktisi, komunikasi dengan jelas, terus tadi kalau sudah melakukan langkah-langkah EPP, berarti mendesiminasikan, atau me menyampaikan hasil-hasil, penelitian tadi. Terus selanjutnya adalah mengulang penelitian yang akhirnya kita jadi, sensitif ya. Nah, ini oleh perawat pendidik. Nah, ini oleh dosen, jadi menerapkan hasil penelitian ke dalam kurikulum pendidikan. Misalnya hasil penelitiannya lebih valid, eee, kompres, kompres kompres dengan air hangat di seluruh tubuh, ya berarti mahasiswanya harus diajari bagaimana kompres, pada seluruh tubuh dengan menggunakan air hangat. Terus mendorong untuk menggunakan hasil-hasil penelitian dan memberi masukan pada perawat peneliti. Terus ini oleh perawat praktisi dan mahasiswa keperawatan, perawat praktisi itu berarti yang sama bersama dengan perawat peneliti ya, dan mahasiswa ini kalian ya, banyaklah membaca jurnal dan mengkritisi. Terus ikut ada webinar, ikut ada conference, ikut. Terus selanjutnya selalu belajar mencari bukti. Nah, ini kepo-keponya udah mulai dilatih dari pada saat mahasiswa. Kolaborasi dengan perawat yang ada di rumah sakit. Terus selanjutnya adalah bisa juga dengan perawat dengan dosennya, penelitian bareng dengan dosen yang akhirnya ini terlibat dalam proyek-proyek penelitian dan pengabdian masyarakat. Terus selanjutnya untuk pengelola pengelola, keperawatan ini,
membangun budaya keingintahuan intelektual. Ingat loh ya, membangun budaya kepo, tapi kepo intelektual, untuk kepo terhadap tetangganya, temannya. Terus memberikan dukungan secara emosional, memberikan dukungan, keuangan atau sumber-sumber yang dibutuhkan untuk penggunaan hasil penelitian, ya tadi, mau pakai kasa modern tapi nggak ada dananya, ya akhirnya nggak bisa. Terus memberikan, penghargaan, terhadap usaha menggunakan hasil-hasil, penelitian. Jadi kalau perawatnya sudah, berusaha melakukan evidence based practice, ya, diberikan penghargaan. Oke, saya rasa itu dari Putri. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum diskusi atau bisa japri via WA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.